Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan kami dari tim Kumaha Pagi ingin izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya, Haji Muhammad Ihsan. Saya Wahyu Eliandra. Saya Firza Felduta. Saya Nurjihan Sara. Di sini kami akan melakukan presentasi terkait progres kami selama satu semester dari awal semester dengan membuat desain karakter, environment, dan juga konsep dari cerita berdasarkan PPLN kami. Oke. Di sini ada daftar isi dan juga ada penjelasan anggota tim dengan manpro kami dan juga klien yaitu Bu Widya Putri Ramadhani. Dan di sini ada sinopsis yang akan dibacakan oleh anggota kelompok saya. Sinopsis dari cerita Kuma menceritakan seorang Kuma yang merupakan petualangan dari desa Krimono yang hancur, tiba di Desawa untuk mendapatkan bahan pangan dan melanjutkan petualangannya. Namun di Desawa terjadi insiden penyelundupan yang dilakukan oleh para bandit. Di akhir cerita, para bandit berhasil dikalahkan oleh Kuma, yang mana ternyata para bandit juga didukung oleh kepala desa sebagai komplotan dari para bandit untuk menyelundupkan bahan pangan para warga. Di sini juga ada konsep umum dari ceritanya yang merupakan penggabungan dua masa atau kebudayaan dari medieval barat dan old western yang mana menciptakan dunia baru sebagai world building dari cerita berlatar di gurun pasir dengan dominan warna netral dan earth tone. Lanjut. Di sini ada Baik, naskah. Baik, di naskah ini kami mengambil dua scene, yang mana pada scene pertama itu menunjukkan di mana desa Krimonia di pagi hari yang mulai terkena oleh badai pasir. Lanjut di scene 2. Baik, di scene 2 ini kedatangan Kuma di sore hari di Desawa, dan Kuma melihat melihat warga-warga para desa terlihat seperti lemah dan kelaparan. Ini juga Kemudian kami di hanya menampilkan dua scene dan untuk info lengkap terkait scene-nya itu berada pada QR code yang telah kami bagikan dengan total 8 scene. Di sini juga ada breakdown trailer. Di Breakdown Trailer, kami mengambil beberapa shoot dari dua scene yang akan kami jadikan animatic. Oke, lanjut. Juga ada QR code sebagai secara keseluruhan dari Breakdown Trailer dan juga Breakdown naskah dari Kuma. Lanjut. Di sini ada penulisan. Di sini ada proses kreatif dalam penyusunan naskah. Terjadi pada proses penyusunan naskah terjadi 5 kali revisi, yang mana penyuntikan akhir tersebut dijadikan sebagai naskah final dan dilanjutkan untuk pembuatan storyboard animasi. Dan di sini ada dokumentasi dalam melakukan penyusunan naskah. Dan di sini ada storyboard. Di storyboard kami menampilkan dua scene dari scene 1 dan scene 2. Juga ada rock storyboard yang sudah dimasukkan ke dalam template yang tersedia. Bisa dilihat untuk info selanjutnya itu di QR code yang bisa di-scan. Ini di sini juga ada animatic storyboard. Bisa untuk melihat selanjutnya bisa di-scan QR code-nya. Dia menambahkan untuk animatic storyboard, ini adalah laporan atau luaran terakhir kami. Di antaranya itu animatic storyboard dengan total si eh, dengan total durasi sebanyak 1 menit 44 detik yang kami buat berdasarkan permintaan manpro dan juga klien. Baik, pada proses kreatif pembuatan storyboard, eh, diawali dengan raw sketch, kemudian untuk menentukan angle kamera, jenis shot, serta penempatan karakter di setiap storyboard. Juga dilakukannya clean up, kemudian dilakukannya clean up untuk pembuatan animatic storyboard. Dilanjutkan oleh teman saya. Di sini juga ada desain karakter yang akan dibacakan anggota saya yang lain. Untuk karakter Kuma sendiri merupakan MC yang merupakan perempuan berumur 17 tahun dengan tinggi badan 165
dan dengan beberapa pengembangan ide. Lanjut sebagai berikut. Dan desain final, turnaround, dan ekspresi Kuma, dan beberapa gestur dari Kuma. Dan ini karakter kepala desa yang merupakan villain dari cerita ini, pria berumur 48 tahun dengan tinggi badan 162. Dan ini beberapa pengembangan ide dan desain final, dan juga gestur, dan juga ekspresi dari kepala desa. Lanjut ke bandit 1 yang merupakan pria berumur 17 tahun dengan pengembangan ide dan desain final, ekspresi dan gestur bandit 1. Dan ini bandit 2 yang merupakan kembaran dari bandit 1 tadi dengan beberapa pengembangan ide, desain final, dan gestur, dan juga ekspresi. Untuk desain karakter warga tidak dibikin mencolok seperti pada umumnya agar menampilkan karakter desa, dan ini beberapa karakter dibedakan dari rambut dan juga pakaiannya. Di sini juga ada environment. Konsep Kuma yang berlatar di gurun membuatnya rentan akan terhadap badai pasir, dan juga ini berikut penerapannya pada Nirmana. Dan ini pengembangan ide dan juga inking dari latar dan juga desain final. Dan juga implementasi dari background gurun itu. Lanjut. Ini desain environment dari desa Krimonia dan denahnya di sebelah kiri. Dan juga pengembangan dan juga pewarnaan dan desain final dari desa Krimonia. Lanjut. Dan juga implementasi dan backgroundnya. Lanjut. Untuk desa Krimonia yang hancur, ini pengembangan dan pewarnaannya. Lanjut. Dan ini desain final dari desa Krimonia yang hancur. Lanjut. Untuk implementasi sebagai berikut. Dan desain environment outdoor merupakan dari desa Wah. Lanjut. Dan juga ada denahnya itu. Dan pengembangan dan desain final. Dan ini implementasinya. Untuk indoor yang merupakan rumah kepala desa dengan denah sebagai berikut. Pengembangan ide dan pewarnaan dan desain final dari rumah kepala desa. Dan ini implementasi dari background tersebut. Di sini kami tidak menampilkan secara penuh untuk desain indoor dikarenakan pada progres kami hanya diperlukan untuk kami diperintahkan untuk mengerjakan sebanyak 2 scene saja dengan kemungkinan jadi kami tidak mengerjakan untuk scene indoornya. Di sini juga ada desain properti. Untuk desain properti sendiri kami mengambil dari beberapa karakter-karakter yang telah kami bikin seperti Kuma yang telah mengalami beberapa perbaikan. Dia seperti dilihat ini adalah desain finalnya. Untuk kepala desa juga kami memiliki tambahan seperti ramuan obat yang akan digunakannya nanti dengan desain final sebagai berikut. Lalu untuk bandit dengan tambahan tidak ada tambahan khusus menyesuaikan pada desain yang telah dibuat sebagai berikut beserta untuk bandit 2 juga. Di sini kami ada tambahan untuk pembuatan desain properti kereta kuda yang akan digunakan oleh Kuma nantinya. Di sini ada desain pengembangan dan juga desain akhirnya. Di sini ada key art. Pada key art sendiri kami mengambil 2 scene dengan titik fokusnya itu scene 1 di shoot 15 dan scene 2 di shoot 3 dengan penggambaran dan sketsa sebagai berikut. Ini untuk desain final Kuma yang scene awal. Di sini menggambarkan adegan ketika Kuma melihat badai pasir menerjang desanya. Dan di sini adalah adegan ketika Kuma sedang melihat suatu harapan ketika dia pergi meninggalkan desanya.
Di sini juga ada movie logo yang akan dijelaskan oleh anggota saya. Oke, baik. Untuk movie logo sendiri, tim kami mengambil konsep logo Kuma yang dimana terdapat aset yang mengartikan sebuah keadilan, keamanan, dan perlawanan. Teks Kuma kami letakkan di depan semua aset itu sebagai simbol karakter pada PBL kami dengan menunjukkan Kuma sebagai si pahlawan pada cerita kami. Dan untuk aset pedang dalam logo Kuma bukan hanya menyimbolkan karakter pada Kuma saja, melainkan sebagai arti yang memiliki makna keadilan dan perlawanan. Aset papan kayu yang kami putuskan untuk meletakkannya pada logo Kuma ialah untuk memberikan arti keamanan sebagai simbol rumah pada Kuma dengan gaya arsitektural mengambil dari gaya Wild West. Dan ini untuk sketsa kasaran logo Kuma. Next. Oke, dan ini untuk desain final logo Kuma itu sendiri. Next. Oke, dan untuk movie poster saya jelaskan sedikit. Konsep poster yang kami gunakan untuk PBL Kuma yaitu dengan menunjukkan sisi heroik pada karakter Kuma sebagai penyelamat desawa dari penyebab utama masalah kepala desa dan para bandit yang menghambat pasokan pangan ke desawa. Dan inilah untuk sketsa gambaran poster, dan inilah desain final di kanan, desain final untuk poster Kuma. Next. Bisa. Di sini ada penerapan teknologi. Oke, baik. Untuk penerapan teknologi, hardware yang kami gunakan itu ialah laptop sebagai perangkat utama untuk mengerjakan tugas PBL, dan HP untuk mencari informasi akses cepat sebagai aplikasi chat atau referensi online, pen tablet untuk menggambar karakter, properti, dan environment lainnya. Dan untuk software yang kami gunakan ialah Adobe Photoshop, PowerPoint, dan manajemen file. Oke, next. Baiklah, di sini adalah hasil dari dokumentasi kami selama 1 semester dari visitasi dari desain karakter, naskah, hingga environment yang telah kami buat sebelumnya. Di sini juga ada profil anggota yang telah kami buat berisi data pribadi kami dari saya, Firzan, Wahyu, dan juga Nurjihan Sarah. Di sini juga ada pengesahan yang telah kami bikin sebagai bukti kami telah mengerjakan laporan kami dan pengerjaan kami juga pada Mi Robot yang bisa diakses pada QR code yang telah kami taruh. Dan ini adalah video promosi yang bisa diakses menggunakan QR code yang telah di-upload pada Drive dan juga YouTube kami. Dan ya, itu saja penjelasan dari kami. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Semoga informasi kami bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.